Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok Statue akan merepresentasikan penelitian yang berjudul Analisis Sentimen Tweet Bahasa Indonesia menggunakan Bag of Words dan Multinomial Naive Bayes. Penelitian ini bertujuan untuk mengklasifikasikan sentimen tweet berbahasa Indonesia ke dalam tiga kategori, yaitu positif, netral, dan negatif menggunakan metode text mining. Next. Nah, pada presentasi ini kami akan membahas beberapa poin utama, mulai dari latar belakang dan tujuan penelitian, kemudian dataset dan exploratory data analysis atau EDA. Selanjutnya, kami akan menjelaskan tahapan pre-processing text, metode yang digunakan yaitu Bag of Words dan Multinomial Naive Bayes, hasil evaluasi model hingga kesimpulan dan saran pengembangan. Next. Nah, untuk latar belakangnya, Twitter merupakan salah satu media sosial yang menghasilkan jutaan tweet setiap hari. Jumlah data yang sangat besar membuat analisis manual menjadi tidak efektif dan tidak skalabel. Karena itu dibutuhkan sistem otomatis untuk melakukan analisis sentimen. Pada penelitian ini, kami menggunakan metode Bag of Words dan Multinomial Naive Bayes karena metode ini sederhana, cepat, dan cukup efektif untuk teks pendek seperti tweet. Namun, tweet bahasa Indonesia memiliki tantangan tersendiri seperti penggunaan bahasa informal, slang singkatan, dan ejaan yang tidak baku. Tujuan penelitian ini adalah membangun pipeline klasifikasi sentimen end-to-end, mengevaluasi performa model menggunakan akurasi precision, recall, dan F1 score, serta melakukan error analysis untuk mengetahui kelemahan model. Next. Selanjutnya, dataset. Dataset yang digunakan berasal dari Indonesian Sentiment Twitter Dataset Labeled. Total dataset terdiri dari 10.806 tweet dengan tiga label sentimen, yaitu negatif, netral, dan positif. Distribusi kelas menunjukkan bahwa kelas netral mendominasi sekitar 49% dari total data, sedangkan negatif sekitar 26% dan positif sekitar 24%. Hal ini menunjukkan adanya kelas imbalance yang dapat mempengaruhi performa model. Selain itu, rata-rata panjang tweet sekitar 81 karakter atau 13 kata per tweet dengan panjang maksimum 140 karakter sesuai batas Twitter pada saat data dikumpulkan. Next. Selanjutnya ada Exploratory Data Analysis atau EDA. Pada tahap ini, kami melakukan analisis distribusi kelas, panjang teks, dan kata-kata dominan. Hasil analisis menunjukkan bahwa kelas netral merupakan kelas terbanyak sehingga berpotensi menyebabkan model lebih sering memprediksi netral. Kami juga menemukan bahwa tweet negatif cenderung sedikit lebih panjang dibanding tweet lainnya. Dari word cloud dan frekuensi kata terlihat bahwa kata seperti aku, kamu, dan yang paling sering muncul, namun kata-kata tersebut tidak terlalu merepresentasikan sentimen sehingga nantinya akan dihapus pada tahap pre-processing menggunakan stop words removal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Aldi. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai praproses teks. Sebelum teks bisa diproses oleh model, kami menjalankan 8 tahapan praproses. Dimulai dari mengubah seluruh teks menjadi huruf kecil, lalu menghapus URL, mention, hashtag, angka, tanda baca, dan emoji. Tahap yang cukup krusial adalah normalisasi slang. Kami memetakan lebih dari 30 kata informal seperti enggak menjadi tidak dan gua menjadi saya. Terakhir, kami menghapus lebih dari 60 stop words bahasa Indonesia. Hasilnya, 25 baris kosong dihapus sehingga data bersih yang tersisa adalah 10.781 tweet. Contoh proses dan vektorisasi back of word. Eh, untuk memperjelas, mari kita lihat contoh konkretnya. Untuk tweet, waduh, nggak bagus banget nih produk. Toko 123 hashtag kecewa, http link.com. Setelah melalui praproses menjadi hanya waduh, waduh, bagus produk. Seluruh noise berhasil dihilangkan. Setelah itu, teks diubah menjadi vektor angka menggunakan count vectorizer. Kami menggunakan maksimum 10.000 fitur dengan kata yang harus muncul minimal di dua dokumen dan mengabaikan kata yang terlalu umum. Hasilnya, vocabulary terbentuk sebanyak 7.616 kata dengan matriks training berukuran 8624 kali 7616 dengan sparse hanya 0,11%.
nilai yang tidak nol. Selanjutnya, model multinomial naive Bayes. Model yang kami gunakan adalah multinomial multinomial naive Bayes. Kami menggunakan model ini karena sangat cocok untuk data frekuensi kata, sangat cepat, dengan waktu training hanya 0,009 detik, dan bisa diinterpretasi secara langsung dan efisien untuk sparse matrix. Kami juga menggunakan Laplace smoothing dengan alpha 1,0 dengan menghindari probabilitas nol. Data dibagi 80% untuk data latih dan 20% untuk data uji secara stratified, sehingga proporsi kelas terjaga di setiap subset. Selanjutnya ada cross validation 5 volt. Sebelum evaluasi final, kami melakukan 5 volt stratified cross validation untuk memastikan model tidak overfitting. Hasilnya sangat konsisten. Akurasi di setiap volt berkisar antara 58% hingga 61%, dengan rata-rata 60,24%, dan standar deviasi hanya kurang lebih 1,09%. Ini menunjukkan bahwa model cukup stabil dan mampu melakukan generalisasi yang baik pada berbagai subset data. Selanjutnya ada hasil evaluasi model. Pada data uji, model mencapai akurasi keseluruhan 59,67%, precision makro rata-rata 57,24%, recall 55,96%, dan F1 score 56,46%. Jika kita lihat per kelas, kelas netral memiliki performa terbaik dengan F1 score 0,68, sementara kelas positif adalah yang terlemah dengan F1 hanya 0,48. Hasil ini langsung berhubungan dengan kelas imbalance yang sudah kita lihat sejak EDA. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Boyang. Selanjutnya di sini ada confusion matrix. Di sini terlihat gambar yang sangat detail juga pola prediksi modelnya. Yang paling mencolok adalah bias kuat model terhadap kelas netral. Banyak tweet yang sebenarnya positif maupun juga netral dan negatif. Diprediksi secara spesifik kelas netral paling berhasil dengan 755 prediksi benar dan recall-nya itu 71%. Kelas negatifnya itu memiliki recall 51,8% sebanyak 200 tweet negatif salah diprediksi sebagai netral. Next. Untuk selanjutnya di sini ada analisis error dari 2157 data uji. Terdapat 870 prediksi yang salah atau sekitar 40,3% error rate. Error rate per kelas sangat bervariasi dari kelas positif yang paling bermasalah dengan 55%, negatifnya itu 48,2%, dan netralnya itu relatif lebih baik di 28,9%. Next. Selanjutnya di sini ada demo prediksi kalimat baru. Kami menguji model dengan 5 kalimat baru untuk membuktikan cara kerjanya secara langsung. 2 kalimat pertama berhasil diprediksi dengan tepat, yaitu kalimat positif eksplisit dan kalimat negatif eksplisit. Masing-masing dengan confidence di atas 67%, namun ada 2 kasus yang sangat edukatif. Kalimat biasa saja, tidak ada yang istimewa. Diprediksi sebagai positif karena BOW-nya itu menangkap kata ada dan istimewa, tanpa memahami kata tidak sebagai negasi kalimat luar biasa. Pengiriman cepat dan produknya sebagai gambar diprediksi sebagai netral karena kata luar dan biasanya itu diproses secara terpisah sehingga perasa luar biasa sehingga kehilangan maknanya. Next. Dan untuk kesimpulannya di sini akurasinya itu mencapai 59,67% dan makro F1-nya itu 56,46%.
yaitu memadai sebagai baseline. Yang kedua ada kelas netral terbaik dengan F1-nya itu 0,68 karena jumlahnya juga data latihnya itu terbesar. Yang ketiga ada kelas positif terlemah ada di F1 yaitu 0,48 dengan pengaruh kelasnya itu imbalance. Yang keempat, siang, singkatan, dan campuran bahasa menyulitkan ekstraksi fitur. Kelima, BOW mengabaikan konteks dan negasi keterbatasan fundamental. Dan yang terakhir, modelnya itu sangat cepat, mencapai trainingnya itu 0,009 detik dengan prediksi 0,002 detik. Dan saran untuk pengembangannya dari kami ada Dismod atau Class Wake, yaitu cara mengatasi kelas imbalance pada kelas minoritas. Yang kedua menggunakan TF-IDF atau Word to Fact, yaitu representasi teks yang lebih banyak maknanya. Yang ketiga itu Indobird atau Transform, model deep learning berbasis bahasa Indonesia. Yang keempat adalah Sastrawi Stemming, yaitu menormalisasikan teks lebih komprehensif. Yang kelima Assemble Ensemble Model, yaitu menggabungkan NB dan SVM dan juga Random Forest. Dan yang terakhir ada datasetnya itu diperluas menjadi lebih seimbang dan beragam dialek. Next. Mungkin sekian saja presentasi dari kelompok Statue. Mohon dimaafkan kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.